Selamat siang, selamat menjelang Hari Raya. Edisi spesial kali ini Beyond Vacation akan membahas terkait tentang serba-serbi Hari Raya di Hari Rayanya umat Islam, ya, itu adalah Hari Raya Idul Fitri. Karena di sini banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita bahas sebenarnya. Tentang itu mungkin tentang keluarganya, tentang motivasinya, tentang juga apa sih yang harus dicapai dalam sebuah peringatan Hari Raya, meskipun Hari Raya Idul Fitri kah, Hari Raya misalnya Waisak kah, ataupun apapun itu, kita akan bahas nih pada hari ini di edisi spesial Hari Raya. Karena ini menjelang Hari Raya, maka kita pun akan membahas juga terkait persiapan dan lain-lain yang harus kita lakukan di keluarga kita khususnya. Karena kan kita sharing-sharingnya adalah terkait motivasi, parenting dan coaching. Jadi kita akan membahas Hari Raya ini berdasarkan 3 aspek tersebut gitu. Jadi langsung saja bersama dengan Bapak Hari Raya. Tidak, maksudnya ya Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Sumbernya banget nih Pak, Hari Raya Pak. Sudah semakin dekat ya. Iya, semakin dekat nih Pak. Banyaknya trending yang sudah bermunculan nih, terkait tentang mudik lah, terkait tentang persiapan lah, yang terus terkait dengan bagaimana caranya itu menghindari COVID lah. Di hari raya sekarang memang ada perbedaan ya pada hari raya yang sebelumnya kita pernah hadapi gitu Pak. Tapi kan tahun kemarin juga masih dalam keadaan pandemik ya, malah lebih parah. Ya, yang sebelumnya lagi Pak. Iya. Sebelumnya lagi. Jadi kalau menurut saya sih di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, dengan adanya tambahan pandemik, ya membuat pahala kita, kalau kitanya sabar menghadapi pandemik ini, di mana momennya di bulan puasa yang seharusnya kita tuh bisa bergembira ria, di sini akan lebih menambah pahala kita beribadah. Lebih khusyuk ya. Ya, karena memang di bulan Ramadan ini, khususnya di bulan puasa ini kan bukannya kita hanya menahan lapar dan haus ya, tetapi juga kita lebih ke arah bagaimana kita dapat mengelola pikiran kita, mengelola tingkah laku kita, agar kita dapat kembali ke fitrahnya. Jadi di sini fitrah di sini maksud saya bukannya kita pas Lebaran ini ya makan opor sama makan ketupat gitu. Itu bonusnya lah, budaya lah ya, kebiasaan kita gitu kan ya. Karena kalau di Padang makannya bukan opor Pak. Apa tuh? Rendang. Ya sama aja. Tiap hari juga itu. Iya, jadi kembali ke fitrah ini ya, kita kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya gitu, yang seharusnya bebas dari dosa yang pernah kita perbuat di waktu yang lalu gitu ya. Kita kembali suci lagi. Tapi di sini memang mengapa ada 1 bulan di mana kita diharuskan menahan segala hal yang sebelumnya kita diperbolehkan. Ini kan sebenarnya Tuhan tuh menginginkan gitu. Apakah kita bisa di 1 bulan kita tidak diperbolehkan banyak hal gitu yang sebelumnya kita diperbolehkan, kita dapat mematuhi apa yang Tuhan inginkan gitu. Karena memang banyak hal yang bermanfaat gitu kalau kita selama di bulan puasa ini kita melakukan hal-hal yang memang dianjurkan di agama. Karena menahan lapar, menahan haus ini ternyata di dunia kesehatan juga banyak manfaatnya ternyata. Ternyata tersirat ya manfaatnya Pak. Iya. Nah, tapi kan kadang karena kita fokusnya hanya ke makanan dan minuman saja, lapar, haus. Akhirnya kita selama bulan puasa itu sepertinya tersiksa gitu. Padahal kalau kita mau lebih menggali lagi, manfaat puasa itu luar biasa. Malah di dunia barat dianjurkan
Tetapi mereka menganjurkan hanya di sisi kesehatannya saja. Tetapi kalau umat Islam bukan hanya sisi kesehatan saja yang dapat, tetapi juga sisi ininya amal ibadahnya. Kita dapatnya double. Tetapi kalau kita menjalankannya dengan benar gitu. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga kita dapat mengelola emosi kita jadi nggak gampang cepat marah, kita juga tidak gampang untuk berburuk sangka, karena kita tahu gitu bahwa hal-hal itu sebelum bulan puasa juga itu dilarang gitu. Tetapi kan kadang kita banyak lepasnya gitu. Nah, selama 1 bulan ini kita sama Tuhan tuh dipaksa gitu, agar kita mampu melakukannya. Iya, kita memang benar-benar lebih diharuskan. Iya, diharuskan karena kita diiming-imingi oleh pahala yang besar kan. Nah, di sini sebenarnya saya ingin sharing gitu, agar bulan puasa ini jangan hanya kita tunggu momen lebarannya, momen hari rayanya, tapi kita usahakan selama bulan puasa ini kita benar-benar menjalankan ibadah, bukan hanya ibadah ritualnya saja, tapi benar-benar ibadah yang dapat membuat diri kita ini menjadi lebih baik gitu. Kita bisa menjadi orang yang lebih sabar, lebih bisa memandang orang dari sisi positifnya. Nah, ini kan jarang gitu. Kalau bukan bulan puasa gitu kan, kita gampang untuk emosian misalnya. Iya betul. Nah, disenggol dikit bacok. Sifat-sifat seperti itu iya. Di luar bulan itu memang banyak yang kita selama bulan puasa ini kita bisa mudah untuk menahannya gitu. Karena kita sadar ini bulan puasa nih. Ya, jangan sampai kita rusak dengan hal-hal yang memang dilarang oleh agama. Jadi kalau kita mau rusak nanti aja setelah maghrib. Nah, ini yang memang jangan sampai kita lakukan, karena kan setelah maghrib juga momennya masih di bulan Ramadan. Ya, nah, jadi ya tetap 1 bulan ini adalah masa training gitu. Masa training bagi kita untuk menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik. Dan jangan lupa ketika setelah 1 bulan ini berlalu, kebiasaan kita jangan kembali lagi ke buruk. Nah itu, karena memang ada rentang waktu 30 hari ya kita melakukan puasa ini gitu. Betul. Nah sebenarnya waktu 30 hari ini kalau menurut riset itu adalah cara untuk menumbuhkan kebiasaan baru. Kalau kita lakukan secara konsisten. Kenapa 30 hari? Karena itu sudah diteliti gitu. Karena untuk menumbuhkan kebiasaan baru itu tidak bisa sehari semalam. Itu butuh waktu. Makanya kita diberikan bulan puasa itu selama 30 hari. Tetapi momentum ini kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya, ya setelah bulan Ramadan lewat, ya kita kembali lagi seperti semula gitu. Yang kita kejar hanya teh airnya, opornya. Nah ini yang seharusnya jangan sampai menjadi mindset kita gitu. Kalau pas bulan Ramadan yang kita rindukan, misalnya hanya ya sifatnya duniawi saja gitu, itu sangat disayangkan gitu. Ya kayak kemarin aja kan yang kita dengar kabar Tanah Abang, waduh, lagi COVID ini melimpah ruah banyak orang di sana kan untuk beli baju baru ya kan, untuk persiapan Lebaran. Nah itu kan seharusnya jangan sampai dari tahun ke tahun tradisi itu sepertinya kayak melekat gitu. Jadi menjadi acuan, Pak. Iya. Kalau misalnya Ramadan itu puncaknya adalah hari Lebaran gitu. Benar. Padahal Ramadan itu puncaknya adalah perbaikan kebiasaan, harus seperti itu ya. Iya, jadi kayak kita kembali ke fitri. Fitri ini kan ke fitrah ya, bahwa fitrah manusia ini ya kita kembali seperti awalnya
Tuhan menciptakan kita gitu. Kita ini adalah makhluk yang suci ya. Sebelum akhirnya kita kotori dengan yang namanya dosa. Jadi momen selama 1 bulan ini adalah momen penyucian gitu. Yang tadinya ya kita banyak kotoran lah sebelum bulan Ramadan gitu. Nah, jadi selama bulan Ramadan ini ya dosa-dosa kita ini dicuci gitu sama Tuhan gitu kan, asal kita menjalaninya dengan benar. Tetapi masalahnya kalau kita hanya sekedar menahan lapar dan haus, ya momentum itu nggak kita dapatkan gitu. Apalagi kalau kita hanya fokusnya hal-hal yang ini ya, hanya sekedar lahiriah ya, kita memiliki baju baru, kita membeli hal-hal yang sebenarnya itu di sebelum bulan Ramadan juga kita sebenarnya bisa beli gitu kan. Tetapi kenapa harus kita lakukan itu semua di bulan Ramadan gitu? Ya lebih baik kan malah kalau kita memiliki uang berlebih, kita banyakin sedekah gitu. Bukan malahan kita pakai untuk hal-hal yang konsumtif. Di sini kan malah kita kurang dapet gitu esensinya. Esensi dari Ramadan itu apa? Yang diceritakan seperti apa? Karena banyaknya ya memang mindset dari awalnya sih dari kecil ya seperti itu. Iya. Kita juga dulu dari kecil kan nggak pernah tuh diceritain bahwa Ramadan itu harus ada perbaikan sikap. Iya. Dari kecil kan diiming-imingnya kalau misalnya puasanya selesai 30 hari Lebaran dikasih baju gitu kan, dikasih duit. Iya. Sampai saya dulu waktu pas SD kan dijanjikan buat uang sama orang tua kan. Wah, semangat saya. Meskipun saya lagi sakit, saya paksain puasa gitu. Puasa full gitu. Iya. Saya udah dibilang sama orang tua, udah batalin aja, kamu kan lagi sakit. Enggak, tetap mau puasa. Ya karena bukan niatnya dapat pahala ya, niatnya uang gitu. Jadi mindset itu yang diajarkan oleh orang tua kita sejak kecil, dan akhirnya itu yang kita bawa gitu. Jadi ketika kita sudah besar, udah beranjak dewasa, kita malah menganggap sepele gitu bulan puasa ini gitu. Dulu kan gue puasa karena gue dapat uang, sekarang gue nggak dapat lagi. Jadi puasanya hanya di awal dan di akhir saja. Pembukaan dan penutupan doang. Iya. Nah itu jadi hal yang dulu saya lakuin gitu sebelum saya memahami gitu, oh ternyata puasa itu bukan menahan lapar dan haus saja ya, harus ada perbaikan sikap gitu yang lebih baik gitu. Tapi kalau itu sampai kita tidak terjadi, akhirnya ya momentum bulan puasa ini hanya untuk hura-hura saja gitu. Dan alangkah baiknya kan kita jangan sampai nih mindset yang dulu kita pernah diajarkan dari kecil itu, hanya sekedar hura-hura, tapi kita ubah gitu di momen yang saat ini gitu, apalagi ada pandemi, kita malah lebih muncul kesadaran bahwa bulan puasa ini sikap saya itu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Malahan setelah bulan puasa lewat, kita harus tetap gitu istiqomah mempertahankan sikap-sikap yang baik itu, karena kan itu yang dinilai gitu. Kan yang dinilai bukan hanya bulan Ramadan gitu, bulan selanjutnya juga akan dinilai gitu. Kalau misalnya setelah bulan Ramadan nih ternyata sikap kita hanya baik di bulan Ramadan saja, di bulan selanjutnya kita kembali ke semula malah lebih hancur gitu kan. Nah lebih nggak karuan. Iya, lebih nggak karuan gitu kan. Ya mentang-mentang COVID gitu kita ya pakai segala cara misalnya untuk menyelesaikan masalah finansial kita misalnya. Karena emang selama masa pandemik ini sangat berdampak sekali gitu terhadap ekonomi kan. Ya banyak orang-orang yang sulit gitu di hari ini gitu. Tetapi di bulan Ramadan ini kita malah merasa bahwa dengan iming-iming pahala yang besar yang Allah Tuhan janjikan, Allah kita
banyak bantu orang gitu. Karena pahalanya makin berlipat-lipat gitu. Sudah di bulan yang diagungkan, dijanjikan pahala yang berlipat-lipat, ditambah pandemi. Mantap ya Pak. Iya, itu disengaja oleh Tuhan gitu. Kalau kalian ini sanggup menjalaninya dengan baik, tidak banyak berkeluh kesah, ya kita siap-siap aja gitu, mendapat jackpotnya gitu, berupa pahala yang luar biasa. Nah jadi di sini ya kita timbulkan kesadaran itu gitu. Dan secara perlahan bahwa ternyata pandemi beserta dengan bulan Ramadan ini salah satu kesatuan juga ya Pak ya? Iya. Yang tadinya kita misalnya hura-hura untuk apa persiapan mudik, tapi sekarang kan persiapan mudik kok dilarang ya. Iya. Jadi ada proses introspeksi juga. Oh ternyata seperti ini bulan Ramadan gitu, bukan cuma hanya hura-hura di mudiknya saja gitu. Iya. Hura-hura dibuka bersamanya saja, tapi lebih harus bermuasabah lagi gitu ya Pak.